Kalian sadar gak sih kalau sebagian hidup kita itu sudah dikuasai oleh gadget? Yang awalnya kita niat buat buka Instagram sebentar, malah keterusan sampai sejam. Nah terus nih, yang lebih parah, kita itu jadi lupa sebenarnya kita buka Instagram itu tadinya mau apa sih? Nah aku yakin banyak yang relate dengan kejadian ini. Kalau nggak relate, kamu berarti hebat. Nah, sebelum lanjut ngobrol, perkenankan aku untuk memperkenalkan diriku dulu ya. Nama aku Melia Safitri. Aku dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Wali Songo. Video kali ini aku mau ngobrol santai nih tentang gimana dakwah itu bisa dilakukan secara efektif melalui media sosial. Nah, tanpa mengandung unsur sara dan bagaimana dakwah itu bisa membantu meningkatkan kesadaran spiritual para pengguna media sosial. Dan jujur aja, tema kali ini tuh dekat banget sama kehidupan kita. Karena sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Gak mungkin kan kalian gak punya media sosial? Kalau nggak punya media sosial, gimana kalian bisa nonton aku? Mulai bangun tidur kita pasti buka HP, lagi makan pun buka HP. Jangankan makan, kita lagi di kelas pun kadang ada yang bermain HP. Nah kalau misalkan kalian merasa tersindir, tenang-tenang. Soalnya aku juga kayak gitu kok, santai aja. Sebenarnya media sosial ini unik banget ya. Dia itu bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita belajar hal baru, bisa bikin kita itu tahu berita dari seluruh penjuru dunia gitu loh. Kadang nih, kita scrolling selama berjam-jam. Bahkan dari pagi sampai malam kita scrolling. Lihat video 1, lihat video 2, malah keterusan sampai malam. Terus pas ditanya, selama tadi kamu lihat apa aja? Kadang jawabannya, nggak tahu juga sih. Nah, karena itu media sosial ini menjadi tempat yang sangat penting untuk dakwah. Karena hampir semua orang ada di sana. Kalau misalkan kalian mendengar kata dakwah, apa yang langsung muncul di pikiran kalian? Ustadz? Masjid? Pengajian? Atau apa coba? Padahal sebenarnya dakwah itu nggak cuma selalu seperti itu loh. Dakwah itu bisa dilakukan secara sederhana. Misalnya aja nih, ada teman kita yang lagi mainan HP, scrolling dari pagi gitu. Ternyata dia itu belum sholat. Nah, ayo kita sholat dulu yuk. Kamu aja kah seperti itu juga sudah termasuk dakwah loh. Nah jadi kalau misalkan hari ini nih ada yang membuat video pendek berisi pesan kebaikan atau berisi pesan jangan lupa sholat ya, nah itu juga bisa menjadi bentuk dakwah. Nah menurut aku nih ada 3 hal yang membuat dakwah di media sosial ini menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah dai atau orang yang menyampaikan dakwah. Kenapa sih penting? Karena biasanya orang itu melihat siapa yang berbicara sebelum mendengarkan apa yang dibicarakan. Misalnya nih, ada seseorang yang setiap hari itu mengajak orang untuk bersikap baik, tapi di kolom komentarnya dia malah suka menghina orang lain. Nah, tentu saja orang itu pasti akan bertanya, kalau perilakunya saja tidak mencerminkan pesan yang sudah dia sampaikan, kenapa kita harus percaya dengan dia? Jadi seorang dai itu tidak hanya menyampaikan pesan teman-teman, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik melalui sikap dan perilaku kita. Lalu yang kedua adalah metodenya. Nah ini nih yang paling penting. Karena sekarang itu zaman sudah berubah, cara orang menerima informasi juga sudah berubah. Kalau dulu orang mungkin duduk mendengarkan ceramah selama berjam-jam, kalau sekarang video 3 menit aja kadang udah di skip. Nah makanya dakwah juga perlu menyesuaikan metode penyampaiannya. Bukan berarti isi ajaran Islamnya berubah, bukan sama sekali. Yang berubah adalah cara bagaimana kita menyampaikannya. Sekarang ini banyak sekali dakwah yang dikemas dalam bentuk podcast, video pendek, bahkan animasi loh. Karena tujuan utamanya dakwah adalah agar pesan kebaikan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Nah, masuk faktor yang ketiga adalah media dakwah. Kalau zaman dulu ya, dakwah itu banyak dilakukan di masjid, musola, majelis taklim. Nah, itu juga tetap penting sampai sekarang. Tapi apa yang membuat beda? Sekarang kita itu bisa berdakwah melalui media. Nah kalau dari media sosial, dengan satu video aja pesan dakwah kita itu bisa ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang. Itu kalau misalkan FYP ya. Kalau misalkan gak FYP dan gak menarik, pasti gak bakal ketonton. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk mengemas dakwah agar bisa mempunyai daya tarik tersendiri. Dan menariknya lagi nih, orang itu bisa mengakses kapan saja, di rumah, di kampus, dimanapun.
Bahkan misalkan kita lagi berjalan-jalan di pantai, kita juga bisa mendengarkan dakwah itu. Nah, karena itulah media sosial ini menjadi sarana dakwah yang sangat efektif di era digital sekarang ini. Tapi ada satu hal nih yang harus diperhatikan. Dakwah yang baik itu tidak boleh mengandung unsur sara. Kadang di media sosial kita itu melihat perdebatan yang sangat keras, saling menghina, saling merendahkan, bahkan sampai menimbulkan kebencian. Padahal tujuan dakwah itu bukan untuk menciptakan permusuhan ya teman-teman. Tujuan dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, bukannya memaksa, bukannya menghina, apalagi menjatuhkan kelompok lain. Nah, dalam berdakwah kita itu perlu menggunakan bahasa yang santun, menghormati perbedaan, dan menyampaikan pesan dengan bijaksana. Karena ketika pesan disampaikan dengan cara yang baik, orang itu akan lebih mudah menerimanya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, apakah dakwah di media sosial benar-benar berpengaruh? Kalau menurutku, jawabannya iya. Bahkan mungkin lebih berpengaruh daripada yang kita sadari. Pernah nggak kalian merasa capek, lagi sedih, atau lagi banyak pikiran? Terus tiba-tiba lewat satu video pendek yang isinya itu cuma beberapa detik, tapi pesannya itu bisa membuat hati kita merasa lebih tenang. Nah, itu tuh salah satu kekuatan dakwah. Kadang seseorang itu tidak membutuhkan ceramah panjang, tetapi ia membutuhkan satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat. Jadi dari pembahasan tadi, kita itu bisa memahami bahwa dakwah di media sosial memiliki peran yang sangat penting di era digital ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, efektivitas dakwah itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu dai-nya, metode dakwahnya, dan media dakwah yang digunakan. Nah, aku ada sedikit wejangan nih buat kalian. Media sosial itu ibaratnya seperti pisau, bisa digunakan untuk hal baik, bisa juga digunakan untuk hal buruk. Dan hari ini, kita semua mempunyai pilihan. Apakah media sosial hanya akan menjadi tempat untuk menghabiskan waktu saja, atau bisa menjadi tempat untuk menyebarkan manfaat? Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi satu konten positif yang kita bagikan hari ini menjadi alasan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik esok hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. تسر